Halo, nama aku Joycelyn. Dulu asalnya SMA di Semak 6 Penabur. Sekarang lagi kuliah di Universitas Bonn. Dulu waktu aku belajar bahasa Jerman, aku sebenarnya mulai les pizza dari kelas 10. Tapi pas itu sempat cuti dulu untuk fokus sekolah, dan setelah itu langsung baru intensif lagi. Tapi pas pandemi, kesan-kesannya karena kelasnya banyakkan online terus selama intensif sampai akhir-akhir persiapan OSD baru masuk for art gitu. Mungkin agak ini ya, kadang kalau online mungkin nggak terlalu nangkep gitu, lebih enakan kalau belajar for art karena bisa langsung interaksi sama gurunya juga gitu. OSD aku ujian OSD pas itu B1, that's why lulus sampai OSD B2. Susah sih sebenarnya, kalau misalnya diingat-ingat lagi sekarang kan posisinya udah kuliah gitu. Sebenarnya nggak susah banget, cuma kadang viurannya aja pas viuran agak ini. Sama Sprechen itu bisa kalau latihan dulu sama kayak partnernya, temen les gitu, bisa sih oke juga, nggak susah-susah banget lah. Ujian sertifikasi OSD dulu tuh menurutku sebenarnya penting banget sih, karena pertama kalau kita misalnya sertifikatnya B2 gitu lebih dari B1 itu dapat langsung dari Stuttgart bisa lebih banyak, jadi banyak kesempatan buat ANP-nya itu. Terus sebenarnya lumayan ngebantu di misalnya masuk Stuttgart dan pelajaran Deutsch gitu. Jadi kalau misalnya udah OSD mempermudah sih kalau pas Stuttgart itu, jadi kayak udah ada basicnya gitu. Karena viuran OSD kan agak susah, jadi pas viuran aku di Stuttgart itu nggak susah banget ya, pas FSP-nya itu. Lalu aku Stuttgart di Nordhausen, kursnya G-kurs, Geisteswissenschaft, sama untuk suka dukanya suka sih kalau aku ingatnya karena mungkin ada beberapa teman dari Spitze juga yang bareng di situ, jadi kita kalau misalnya ada kendala atau misalnya belajarnya susah, misalnya kayak pelajaran Deutsch gitu, jadi kayak masih bisa saling bantu. Dukanya juga karena itu sih, karena kadang masih menyesuaikan sama bahasanya gitu. Terus pertama-tama beberapa bulan pertama Stuttgart kan gurunya udah ngajar full Deutsch gitu kan, terus kita masih kayak agak ngeraba-raba gitu gimana cara sekolahnya gitu. Tapi masuk semester 2 aku ngerasa ada peningkatan gitu sih, dari kayak ngerti apa yang gurunya ngomongin, terus juga dari Schreibennya gitu viurannya gitu. Kalau di kurs aku G-kurs ya, kan G-kursnya cuma satu kelas pas itu. Orang Indo cuma aku sama satu orang lagi berdua. Kalau misalnya untuk belajar gitu, banyak kan sih sama teman-teman orang Indo. Tapi untuk aku di kelas gitu ada orang Rusia, orang Kazakhstan gitu. Dan kita ada grup WA kelas gitu. Kadang suka ada yang misalnya kayak PC minta catatan, atau kayak kita saling sharing gitu ada. Sama aku waktu itu dapat rumahnya STW Nordhausen Studentenwohnheim itu. Terus mitbewohnerku yang tinggal sama aku itu 3 orang, itu orang luar semua. Ada 1 orang Jerman, 1 orang Rusia, 1 lagi orang Kazakhstan gitu. Jadi kan nggak ngerti bahasa mereka juga kan. Jadi mau nggak mau ngomong sama mereka tuh auf Deutsch juga gitu. Kalau aku pribadi merasa kalau lebih gampang ngomong auf Deutsch sama orang-orang yang sama-sama Ausländer juga gitu, karena kan kayak masih sama-sama broken Deutsch gitu kan, tapi masih ngerti karena kosakatanya nggak terlalu susah. Tapi sebenarnya kalau ngomong sama orang Jerman langsung itu mereka nggak judging banget juga gitu sih, kayak menghargai kalau kita berusaha ngomong Jerman. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomong setengah terus nggak ketemu katanya, nanti mereka bakal ngebantu ngelengkapin gitu, kayak misalnya maksud kamu ini bukan gitu.
masih ada yang itu. Sekarang aku kuliah di Unibon, jurusan Medienwissenschaft dan Anglistik, karena jurusan-jurusan di Philosophische Fakultät ini rata-rata emang harus ambil Zweifach gitu, harus 2 jurusan. Tapi nanti lulusnya tetap 1 Bachelor of Arts aja gitu. Terus kenapa aku mau ambil Medien dan Anglistik? Anglistik itu English Studies sebenarnya. Kalau Medien karena aku pengen kerja di bagian media, di dunia media, kayak misalnya mungkin di penerbitan atau kayak perfilman gitu-gitu. Sedangkan dan di Unibon itu Medienwissenschaft kita difokusin buat kayak research gimana pengaruh media ke Gesellschaftnya kita gitu. Dan nanti aku ada modul median praksis juga, jadi langsung ada proyek besar gitu, bisa milih mau radio, mau film, fotografi atau kayak media online gitu bisa pilih. Jadi aku ngerasa itu ada bantu soft skillku kali ya buat nanti di dunia kerja gitu kan, praksis dan wajib magang juga. Habis itu karena Medienwissenschaft ini kan jurusannya agak jarang ya, mungkin nggak ada kalau misalnya di Indo. Terus aku pikir sekalian aja kayak udah kesana jauh-jauh dan peluangnya pasti lebih besar gitu kan. Kalau mereka ada jurusannya, ada peminatnya, berarti ada peluangnya juga gitu. Jadi aku ambil Medienwissenschaft di sana. Dan pelengkapnya 1 fach lagi itu Anglistik atau English Studies, itu karena aku mikirnya buat kedepannya mungkin kalau misalnya aku mau master di tempat lain gitu bisa pakai bahasa Inggris, dan master di Jerman tuh juga banyak yang bisa pakai bahasa Inggris. Enggak juga sih, semester 1 nggak bisa santai juga. Aku keseharian di Medienwissenschaft ya banyak bacaan. Kelasku sebenarnya cuma 4 lesson 1 sama 2 seminar gitu. Tapi ini ada paper yang harus dibaca buat persiapan dulu sebelum kelas hari H-nya itu. Sedangkan itu kan kelasnya tiap minggu ya, jadi tiap minggu ada bacaan, dan bacaannya juga nggak dikit gitu, belasan, puluhan halaman, full bahasa Jerman. Jadi kalau misalnya anak-anak lokal di sana bisa SKS gitu, H-1 baru mulai baca. Kalau aku harus kayak seminggu sebelumnya aku udah nyicil dulu karena 2 seminar kan, berarti 30-40 halaman gitu. Jadi aku harus nyicil dulu. Biasa pulang kuliah tuh baca lagi sampai malam juga baca aku. Terus kalau jurusanku yang Anglistik itu untuk student list tuh kemarin ada yang harus tulis esai itu. Kita harus baca novel, baca 2 apa 3 novel ya kemarin ya. 2 novel, tapi ada juga kayak puisi-puisi harus ngertiin juga gitu, dan ditulis papernya tuh personal. Dia minta kita, dosennya minta kita kayak secara personal aja gimana kalian merasa connect dengan tema modul ini gitu. Terus papernya harus sekian kemarin 3 halaman full atau berapa gitu, sekian ribu kata juga. Itu untuk student langsung doang dan nggak dinilai. Itu buat persyaratan ikut ujian, jadi harus kumpul itu baru bisa ikut proofum akhir semesternya. Jadwal kuliah kan kita milih kelas, bisa milih kelasnya mau yang hari apa. Aku tuh milih Senin sampai Jumat ada, terus karena rebutan kelas juga, kebetulan aku ada dapet yang kalau nggak pagi banget, dapat sore banget karena rebutan kelas sama orang lain. Senin sampai Jumat, tapi dia kelasnya juga 1,5 jam, 2 jam, enggak sih 1,5 jam aja karena ada academic site itu yang 15 menit sebelumnya. Tapi jadi emang agak padat sih, karena kayak aku bilang misalnya satu paper ini untuk seminar minggu ini, itu dia akan bahas sampai selesai di minggu itu juga. Jadi sekian puluhan halaman itu dia akan selesaikan dalam satu pertemuan. Minggu depan tema baru lagi. Kadang emang agak ada bersambungnya tema satu ke yang lain,
tapi tetap aja bacaannya baru gitu. Sabtu Minggu karena aku tinggal di Unibon, terus dapat semester tiketnya itu NRW tiket, satu Bundesland NRW itu aku bisa naik bus regional, kata regional gratis gitu. Sabtu Minggu karena aku suka main ke Düsseldorf, ketemuan sama temanku, dia kan tinggal di Bochum, jadi kita di tengah-tengah gitu di Düsseldorf. Kita cari kayak kafe murah gitu, ada wifi-nya, bisa duduk, bisa ngecas, kita belajar bareng di situ. Iya, konteksnya belajar biar ada temennya aja gitu. Aku tinggal di Bonn, untuk pengeluaran sebulan kurang lebih 600-an, 700 euro kali ya, karena aku kebetulan dapat rumahnya juga sama orang Indo, jadi nggak mahal-mahal banget. Tapi yang pengeluaran yang pasti ada terus itu kan kayak asuransi, harus ambil asuransi pemerintahnya gitu buat masuk uni negeri. Aku pakai Techniker itu sekitar 120, itu dia udah naik, sebelumnya kayak 117 gitu, terus dia naik karena mau ada tunjangan ada tunjangan, jadi sekarang 120. Tapi selain itu kalau jajan sih kayak 30-50 euro juga cukup sih per bulan lah, karena paling jajan juga snack aja di supermarket, terus paling pinter-pinter milih belanja di mana aja, kayak misalnya kan ada supermarket yang lebih murah dari yang lain gitu, di Lidl, Aldi, jangan di Rewe gitu. Aku pertama kali berangkat itu awal 2022, harga minyak naik melonjak banget, bisa 4 euro 5 euro 1 liter. Kalau nggak mahal banget dia nggak ada sama sekali di supermarket. Sekarang sih dia udah turun lagi, tapi masih mahal juga sih, hampir 2 euro itu, 1,5 2 euro 1 liter doang. Snack biskuit gitu kayaknya ada yang naik. Terus kalau yang sering dengar dari orang sana, doner katanya yang suka naik harga ya. Sekarang doner itu 6,5 euro paling murah. Dulu katanya 4 euro, tapi pas aku berangkat yang ke sana udah 6,5 7 euro. Kesan-kesanku dari belajar bahasa Jerman sampai sekarang kuliah udah 1 semester di Jerman, emang berat perjuangannya. Kita mau ujian dari OSD-nya sampai sana, AMP masuk Stuttgart, terus Stuttgart-nya dulu setahun, terus FSP-nya itu selesai Stuttgart, daftar kuliah segala macam. Itu banyak tantangannya sih, tapi kalau menurutku dari segala macam tantangannya itu jadi lebih berasa kayak effortnya gitu. Jadi kayak ini benar-benar effort yang harus dikeluarin untuk kuliah ke luar negeri gitu. Dan untuk pesan untuk kayak adik kelas atau siapa yang mau keluar ke Jerman juga, B2-nya OSD, kalau bisa ambil ujian sampai B2 diambil aja, karena emang cukup ngebantu sampai di Stuttgart. Mungkin biar nggak terlalu kaget, meskipun pasti kaget sih, tapi kayak basicnya masih ada lah dari segala latihan yang dikasih sama OSD. Untuk belajar di sana selama kuliah ini, yang dari Stuttgart sih aku merasa kita nggak bisa sistem kebut semalam, harus nyicil dari jauh-jauh hari, dan tinggal kayak meringkas lagi di hari terakhir sebelum ujian tuh ngebantu banget daripada SKS, dan bisa sih sebenarnya bisa kekejar kalau kita rajin aja.